Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya ngeruntuhin sebuah kekaisaran modern dari dalam? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teori geopolitik yang jujur aja provokatif banget. Teori ini bilang ada sebuah grand strategy yang lagi jalan sekarang juga di panggung dunia. Jadi pertanyaannya tuh simple, tapi bikin mikir. Beneran ada nggak sih sebuah rencana rahasia buat ngeruntuhin kekaisaran Amerika dengan sengaja? Dan menurut sumber yang kita bedah ini, jawabannya tuh iya, ada. Teorinya bilang, Vladimir Putin itu punya rencana jangka panjang yang emang dirancang khusus buat nyerang titik-titik paling lemah dari kekuatan Amerika. Oke, biar gampang, kita bakal bedah teori ini satu-satu. Kita mulai dari rencana besarnya Putin. Terus kita lihat 3 kelemahan sebuah kekaisaran, gimana strateginya beraksi, kita lihat juga contoh sejarahnya dari Stalin, dan terakhir kita tutup dengan 2 cara berpikir yang jadi dasar semua ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. 3 kelemahan kekaisaran. Jadi gini, menurut teori ini, setiap kekaisaran, mau sebesar apapun, itu punya titik lemah yang sama. Dan ada 3 syarat yang harus kejadian barengan kalau mau mereka runtuh. Yang pertama, itu ekspansi berlebihan. Gampangnya, ikut campur di terlalu banyak perang di waktu yang sama. Kedua, utang. Utang yang numpuk sampai akhirnya malah jadi senjata makan tuan. Dan yang paling fatal, yang ketiga, perpecahan di dalam negeri. Pas rakyatnya sendiri udah nggak bisa satu suara lagi. Nah, yang paling penting di sini adalah ketiga hal ini harus terjadi barengan. Ini yang menciptakan perfect storm. Nah, buat ngerti soal utang ini, kita harus paham satu konsep. Namanya hak istimewa luar biasa. Intinya, karena dolar itu mata uang dunia, Amerika itu seolah-olah bisa nyetak emas dari udara kosong. Keren kan? Tapi, kata sumber ini, justru kemewahan inilah yang bikin mereka terlena, menciptakan korupsi, dan akhirnya jadi kelemahan yang fatal. Dan angkanya? Lihat ini, 35 triliun dolar. Angka yang bahkan susah kita bayangin. Menurut teori ini bukan cuma angka di laporan keuangan loh. Ini adalah bom waktu strategis yang tinggal nunggu buat dimanfaatin sama lawan. Nah, soal perpecahan sipil tadi, ini ada contoh yang cukup bikin kaget. Sumber ini nunjukin statistik yang susah dipercaya. 1/4 anak muda di Amerika sekarang percaya kalau Osama bin Laden itu orang baik. Coba bayangin, kalau narasi pemersatu bangsa udah runtuh sampai sejauh ini, di mana batas antara pahlawan dan penjahat jadi kabur, itu tanda perpecahannya udah dalam banget. Oke, jadi kita udah punya 3 kelemahannya ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana sih strategi ini dimainin di dunia nyata, di peristiwa-peristiwa yang lagi terjadi sekarang? Contoh paling jelasnya, Perang Ukraina. Ingat kan ekspektasi Barat di tahun 2022? Ukraina bakal menang, ekonomi Rusia hancur kena sanksi, NATO makin solid. Tapi realitanya, kata sumber ini, malah kebalikannya 180 derajat. Nah, setiap kegagalan prediksi ini, menurut teori tadi, itu langsung nambah beban di 3 titik lemah tadi. Nambah beban ekspansi berlebihan, makin dalamin utang buat biaya perang, dan pastinya mancing perpecahan di dalam negeri. Terus ada juga konflik Gaza. Ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tapi dianggap sebagai pemicu lainnya. Menurut teori ini, konflik ini ngerusak citra Amerika, nunjukin kalau pengaruh mereka ada batasnya, dan ngebuka risiko ekspansi berlebihan baru di Timur Tengah. Dan yang paling kelihatan mata ya, memicu perpecahan sipil yang kita semua lihat di demo-demo kampus. Oke, masuk ke bagian 3, cetak biru sejarah dari Stalin. Mungkin Anda mikir, masa sih ada strategi serumit ini? Emang pernah kejadian? Nah, sumber ini ngasih contoh dari sejarah, dari tokoh yang super kontroversial, Joseph Stalin. Kalau kita baca buku sejarah biasa, Operasi Barbarossa waktu Jerman nyerbu Uni Soviet, itu dianggap kesalahan fatalnya Stalin. Katanya dia terlalu percaya sama Hitler. Tapi teori ini ngasih pertanyaan yang beda banget. Gimana kalau itu semua bukan kesalahan? Gimana kalau itu justru sebuah mahakarya strategis? Coba deh kita lihat urutan waktunya. Agustus 1939, Stalin sama Hitler bikin perjanjian buat bagi-bagi Polandia. Pas Jerman nyerbu, sekutu cuma nyatain perang ke Jerman, bukan ke Soviet. Ini udah langkah cerdik pertama. Terus, lompat ke Juni 1941, Hitler ngelanggar janji dan nyerang Uni Soviet. Nah, disinilah inti argumennya. Semua yang kelihatan kayak kesalahan Stalin, ngabaikan info intelijen, ngebiarin perbatasan kebuka, menurut teori ini, itu semua sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya buat kelihatan sangat lemah. Selemah mungkin, sampai Barat nggak punya pilihan lain kecuali nolongin Soviet biar nggak dihancurin Jerman. Dan buktinya apa? Ini dia, program Lend-Lease dari Amerika.
Jadi, dengan sengaja ngebiarin negaranya hampir hancur, Stalin itu memaksa musuh bebuyutannya, Amerika, buat ngebangun industri Uni Soviet. Bayangin, Amerika ngirim hampir separuh dari total pesawat dan tank Soviet, sepertiga bahan peledak plus teknologi-teknologi penting. Ironis banget kan? Amerika secara nggak sadar ngebangun saingan terbesarnya di masa depan cuma buat ngalahin musuh yang ada di depan mata. Sekarang kita ke bagian terakhir, 2 cara berpikir. Pertanyaannya kan gimana mungkin seorang pemimpin bisa kepikiran strategi yang aneh dan berlawanan banget sama logika umum? Nah, jawabannya menurut sumber ini ada di perbedaan mendasar soal cara mereka berpikir. Jadi, ada 2 kutub. Di satu sisi, ada pola pikir barat. Katanya, ini cenderung sempit, empiris, logis, pokoknya cuma percaya sama apa yang bisa dilihat dan diukur. Di sisi lain, ada imajinasi Rusia. Ini lebih luas, lebih mistis, lebih intuitif, lebih berani ngambil lompatan-lompatan imajinatif. Efek dari pola pikir barat ini, menurut argumennya, adalah birokratisasi imajinasi. Maksudnya, sistem yang terlalu fokus sama proses, data, dan bukti, itu malah bisa mematikan pemikiran jenius yang out of the box. Hasil akhirnya, sistem yang stabil sih, tapi jadi gampang banget ditebak, dan justru ini yang bikin mereka rentan diserang sama orang yang cara mikirnya beda total. Dan ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang ngerangkum semuanya. Mungkinkah di panggung geopolitik dunia saat ini, ada pemimpin yang sebenarnya lagi main catur 4 dimensi, sementara kita semua cuma ngelihat papan catur biasa? Nah, ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.